We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, salam kenal dulu. Salam kenal Bu, salam kenal. Loh, Ibu aslinya dari mana Bu? Saya kalau Bapak dan Ibu saya itu Malang Selatan dan Kepanjen dan Malang. Tapi saya lahir di Makassar, kemudian umur 4 tahun diadopsi Bude, tinggal di Jember sampai dengan STM. Oke, berarti lebih ke Jawa Timur ya? Baru kemudian tahun 71 saya ngumpul lagi dengan ayah ibu saya di Jakarta. Oh, wow, perjalanan panjang Bu. Dan setelah bersuami malah lebih banyak ke pedalaman, jadi ya meskipun hanya tidak stay, tapi ada secara kontinu ke pedalaman Kalimantan tuh dari tahun, kalau yang rutinnya mulai tahun 80-an sampai dengan sekarang insya Allah silaturahmi masih berjalan. Ke pedalaman Kalimantan cari apa Bu? Kenapa Bapak? Mas? Masuk ke Kalimantan cari apa? Kebetulan karena kami dua-duanya di wilayah Tari, jadi mungkin kami berburu kali ini, dan bagaimana di mana seni itu lahir dan bagaimana kehidupan masyarakatnya. Jadi selama ini setiap kali kami ingin berbuat sesuatu dengan kedaerahan, kami selalu ada riset bertahun-tahun. Kayak di Banyuwangi, kami melakukan hampir 3 tahun sowan ke narasumber, begitu juga dengan Asmat, itu juga dengan Sumbawa Barat. Jadi kami mencoba mendekat Pulau Nuwun, kemudian mengenal dan bagaimana menggauli mereka dan mengajak mereka untuk bersama-sama berbuat. Jadi tidak beliau-beliau yang ke ibu kota, tapi kami yang ke dalam. Jadi selama berapa puluh tahun itu yang kami lakukan. Dan pribadi, ya. tidak pakai atribut-atribut, tapi lebih bagaimana seorang anak mencari sumber kehidupan. Wow, dan itu hampir seluruh Indonesia Bu? Belum, baru beberapa di antaranya Sulawesi Selatan, Aceh, kemudian Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan, Banyuwangi, Jawa itu Banyuwangi dan beberapa kota, Banyumas, Sumbawa Barat, dan ke timur itu baru Asmat dan suku Dani serta Komoro. Oh, itu yang di Kalimantan kebetulan ada beberapa anak suku yang kami mendekat, misalnya Kenyah, Kayan,
terus benua, Modang, Uhueya, mungkin ada yang terlupa. Apa dicatat Bu di dalam buku catatan diary atau apa perjalanan Ibu dengan suami? Sebetulnya dulu ada, dan tulisan-tulisannya cukup lumayan, tapi kemudian karena faktor keadaan ketidakmampuan dan keterbatasan, sehingga banyak yang hilang, terutama tentang Dayak, karena almarhum suami itu sejak tahun 74 sampai beliau mengambil S3-nya, itu tetap berkait dengan suku Dayak. Dan beberapa masih ada tulisan-tulisan, tapi mungkin ya kami memang sangat bodoh, punya beberapa tapi kemudian hilang. Setiap kali dipinjam nggak pulang. Nah, itu Jadi ya, salah satu kebiasaan orang Indonesia, Bu, yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. sangat Kalau pinjam buku, kemampuan. kalau pinjam buku nggak dikembalikan, makanya Pak Pram nggak pernah minjemin buku lagi. Padahal waktu itu masih dengan tulisan tangan juga. Saya ya sudah, kami cuma ya mungkin ada yang lebih perlu dari kami. Hanya mengandalkan daya ingat dan lain sebagainya, dan beliau sudah almarhum 7 tahun yang lalu. Yeah. Saya pikir begitu beliau almarhum, saya juga selesai. Tapi ya alhamdulillah masih berjalan, meskipun lebih kepada menemani anak muda yang mencoba melakukan perjalanan yang seperti kami lakukan. Ya kecil-kecil, alhamdulillah mungkin masih ada manfaat buat mereka. Tapi Ibu masih ingat jelas, Bu, perjalanan-perjalanan itu? Ya, sebagian besar kecil mungkin masih ingat. Nggak ditulis, Bu? Nah, saya itu pemalas. Jadi lebih senang bercerita pada murid, pada ini saya ceritakan, mereka mencatat. Karena kalau saya menulis, biasanya saya akan menjadi kalimat yang ya seperti apa yang saya jalanin, tapi ketika mengandalkan daya ingat, mungkin dengan kekinian, ketemunya tahun ini, mungkin saya bisa menceritakannya, menyesuaikan dengan siapa yang bertanya, dan kemudian sejauh mana keinginan tahu mereka. Mungkin itu salah satu apa nih, Aryo ngeles. Wow, perjalanannya panjang berarti ya, Bu? Ya, bersyukur sampai sekarang. Apa? Dan menariknya apa, Bu? Menariknya kemudian yang mendekat adalah nggak hanya insan tari, tapi bahkan anak-anak band pun suka berkumpul ke rumah dan ngobrol ke sana kemari. Jadi saya sambil bercerita, saya bisa berguru kepada yang muda. Nah, apakah ya, itu tahun 70-an ya? Apakah memang mahal, Bu, perjalanan Indonesia itu? Waktu itu menurut kami berdua mahal. Mahal dalam artian mungkin secara bagaimana untuk transportasi dan bagaimana kemudian kami harus menghidupi diri, tapi tidak mahal, dan mungkin bisa disebut buat kami itu sangat, kami mendapatkan sesuatu dengan gratis.
gratis dalam tanda kutip, kalau saya sekolah, saya harus bayar. Tapi kalau ini, saya dengan hati, dengan silaturahmi, saya justru menemukan saudara baru lagi. Kenapa sih? Yang di sini. Ada masalah? Nggak ada tuh, nggak ada kok. Oh, nggak ada. Kok gambarnya terdiam? Oh, ya memang saya diam, Bu. Nggak ada masalah sama sekali kok. Oh, nggih, sampun. Iya. Ya, itu kalau dibilang mahal dan tidak mahal relatif nggih. Mungkin mahal kami untuk menjangkau secara finansial. Jadi sebetulnya kami gini, Pak. Kami punya istilah melacur. Jadi kami mencoba menerima pesanan tari atau apalah, pembukaan apa, kemudian kami kumpulkan, dan itu untuk kami membuat perjalanan baru lagi. Jadi bahwa kami anggap ya itu rezeki memang diberikan pada kami untuk kami kemudian berbagi pengalaman ke daerah maupun kepada siapapun. Jadi selama ini memang itu yang kami lakukan bertahun. Misalnya dulu kami pernah menerima job PON, pembukaan PON dan lain sebagainya. Selagi sudah terbagi kepada para pekerja yang kami punya, yuk kemana kita? Jadi itu sejauh ini yang kami lakukan. Dan kalau kami membantu pemerintah misalnya jadi juri atau apa, lumayan ada duit, dikumpulin lagi. Mungkin kalau dulu lucunya tuh misalnya kita beli mobil dari hasil itu, nanti kita jual lagi untuk bikin karya atau untuk penelitian. Begitu Mas Tulio. Ini ada salam kenal dari Pak Iwan Yogyakarta. Anjir. Salam hormat. Salam kenal untuk Ibu RR Indah dari Juliati. Suaranya saya kenal ini. Ini saya menemani loh Pak Toyo. Saya dikaruniai rezeki waktu itu sampai ke Larantuka sana melihat bagaimana adindaku ini berkarya luar biasa, dan sampai sekarang kami selalu merindukan peristiwa-peristiwa. Kami merasakan mungkin kalau di Islam waf, tapi saya mengikuti perjalanan yang ngusung Bunda Maria itu wow, luar biasa. Ibu videonya mati, Bu. Dia ini lagi diutek-utek. Oh, nggak usah diutek-utek udah. Udah bagus dari tadi kok. Dalam gaptek banget Mas saya. Oke, saya mulai ya Bu ya. Iya, Itu Pak Iwan itu. Salam sehat semuanya Mbak Eli, Mas Loyo, monggo lanjut. Oke. Ya, yang benar. Saya mulai ya Bu ya. Monggo. Ya, oke. Saya pakai nama Bu Eli Lutan aja ya Bu. Monggo. Selamat sore Bu Eli Lutan, seorang seniman yang berada di Jakarta. Nah, sangat inspiratif sekali tadi perkenalannya Bu, introduction-nya sangat inspiratif. Keliling ke beberapa pulau di Indonesia. Sejak tahun 70-an ya Bu? 75. 75. Wow. Sudah berapa saudara yang ditemukan dalam perjalanan itu, Bu? Saya nggak tahu, bahkan sekali kadang berdosa karena nggak ingat. Tapi mereka, karena udah cucunya gitu, Maitua kami dulu adalah itu, Allahu Akbar,
saya jadi malu karena nggak punya daya ingat yang bagus. Wow. Oke, nanti kita ngobrol lagi tentang perjalanan itu, Bu. Nggih. Ini banyak teman Ibu yang join ini, atau Oh lah, siswanya. Ya. pangapunten. Nggak apa-apa, it's good. Nggih. Ibu pernah mengatakan, ketika umur 4 tahun, saya dipaksa menonton wayang kulit. Saya dipaksa harus belajar menari. Hingga Ibu mengatakan, dance is my life. Nah, sejak kapan rasa terpaksa itu berhenti, Bu, dan menjadi suatu kecintaan? Dan apa yang Eee, menyebabkan suatu perubahan itu? Silakan. nggih, keterpaksaan itu terhenti nggak lama setelah melakukan, Mas Coyo. Jadi bukan tiba-tiba, ketika saya berlatih, bertemu guru, saya merasa itu rumah. Saya merasa nyaman, saya merasa tenang, dan tidak ada, gejolak yang itu tanpa batasan maksud saya. Jadi menggaulinya itu waktu itu dengan bahasa kecil saya, kok saya tentrem. Begitu itu tentrem, kemudian itu saya bisa melakukan dengan indah, itu kemudian menjadi kerinduan dan ketika tiap hari itu kapan ya latihan lagi dan kemudian kenapa saya kok nggak sempat ketemu. Nah itu kemudian menjadi kebutuhan. Dan merasa itulah rumah saya yang terutama diberikan oleh Yang Maha Besar kepada saya. Jadi hanya karena rasa nyaman tadi. Nah, itu di kota mana, Bu? Makassar atau di mana? Di Jember. Oh, oke. Berarti awalnya di Jember ya. Nggih, di Nah, Jember dan awalnya menari tarian apa, Bu? Jawa klasik. Jawa klasik jadi benar-benar ya bagaimana bersabar, bagaimana menggerakkan dengan tenang, itu di usia 4 tahun. Kalau nonton wayang kulitnya yang dipaksa harus malam juto itu umur 5 tahun. Dan saya harus menceritakan kembali kepada papi di rumah apa yang tadi saya tonton. Jadi kalau ngantuk dicubit. Itu yang mungkin saya bilang agak Oh. terpaksa. Nggak boleh ngantuk, jadi begitu agak lir gitu, sama mami saya dicubit. Karena menurut beliau kamu nggak menghargai apa yang tersaji di depan. Wow, sampai begitunya. Iya, Hmm. jadi saat itu beliau, jadi papi mami itu yang mengadopsi. Jadi Pak De Bude sebetulnya itu yang saya bilang memaksa saya untuk mengenal. Nek kamu wong Jawa, kamu kudu iso joget, kamu kudu ngerti. Tapi nggak pernah beliau ceritakan wayang itu opo gitu, enggak. Dan ini siapa, Pendowo itu siapa, enggak. Jadi benar-benar saya harus nonton, kemudian menceritakan kembali interpretasi saya kepada beliau itu dari, ya belum sekolah waktu itu, karena saya TK umur 5 tahun. Nah, mengapa menari, Bu? Apa alasan mereka untuk memaksa Ibu untuk masuk dalam dunia tari dan wayang dan sebagainya ini? Waktu itu awal pertama cuma disampaikan, nek kue jadi wong Jawa, ngerasa wong Jawa, kamu harus bisa joget. Kamu harus kenal wayang. Karena di situ kamu akan kenal diri kamu sendiri dari mana, siapa, dan kemana. Sepertinya kalimatnya hanya seperti itu, tapi kemudian mencarinya ya dengan tertatih saya sebagai anak kecil. Oh, nek wong Jawa itu kudu santun. Kalau lewat harus nuwun sewu. Nah, jadi yang sederhana banget, Mas Doyo. Tapi kemudian saya mencintai cerita itu dan kemudian dari sana kok dan kok banyak kok sehingga kemudian menjadi lebih ingin tahu sehingga sempat mulai umur 6 tahun saya
masuk ke dalam komunitas wayang orang. Masuk artinya bahwa saya belajar di balik panggung bagaimana mereka kehidupan mereka, dan saya tidak menari seperti sekarang mendengarkan kaset di ruang bagus, enggak. Jadi di Kerakalan di sebelahnya para belajar dengan sutradara wayang orang, sehingga dengan alat sederhana hanya batu, kemudian truk 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 tanpa apapun, dan di sebelahnya tuh sumur tempat para pemain wayang orang itu nyuci, mereka berceloteh. Jadi saya belajar di situ, udah konsentrasi itu terbagi di banyak hal, dan di sebelahnya tuh anak-anak mereka berlari-larian, dan kemudian ada yang nonton saya latihan. Sehingga pada saat dari situ saya mulai belajar bagaimana fokus di antara berkonsentrasi di antara banyak suara dan banyak penglihatan, tapi saya harus menangkap apa yang beliau ajarkan kepada saya. Itu mulai umur 6 tahun, kelas 1 SD. Dan dari itu sana, dan itu nggak putus, Bu, sampai sekarang? sekarang saya di Jakarta, beliau udah meninggal. Nggak, Maksudnya putus? maksudnya masuk ke dunia tari sejak itu sampai sekarang, apakah pernah putus? Alhamdulillah belum pernah ada yang mengeliminasi saya, Pak. Jadi Atau ya itu tadi yang saya matur, ketika almarhum meninggal suami, saya pikir saya berhenti. Tapi ternyata justru seolah-olah dengan keterbatasan menyambung apa yang beliau lakukan terhadap anak didiknya atau kepada generasi muda. Dan alhamdulillah sampai sekarang di rumah itu masih suka buat kangen mereka-mereka, malah justru tidak hanya sekedar teman tari, tapi teater, musik, sastrawan, bahkan film. Nggak tahu pada betah di rumah cuma ngopi loh padahal. Begitu, Mas Toyo. oke. Kapan-kapan saya Bahkan ke di era Jakarta harus pandemi ke sana. monggo, aduh seneng banget, seneng banget. Oke. Saya pernah bikin sesuatu, Mas Toyo, dengan apa ya? Menurut saya kalau salah, saya jatuh cinta pada mantra Buddha, punya siapa gitu, judulnya Dukha. Oh, Mas, ya saya tahu. Nah itu Mas Gondrong buat kan? Ye. Dan kebetulan sempat mengenal gurunya yang Upal itu, dan ya Allah, kok pada dibaringi sesuatu yang luar biasa. Jadi saya nyecep ilmu. Wah. Ibu lahir di Makassar yang dipengaruhi budaya Jawa yang kuat, Bu. Ya, Ye. suami Ibu almarhum dari Minang. Dari Ye. budaya yang berbeda ini, apakah mereka mempengaruhi karya-karya Ibu? Sangat. Sangat. Oke. Sangat mempengaruhi, dan kemudian bahkan mungkin di karya saya itu menjadi kayak ada empat sumber yang menyatu, yaitu Jawa tentunya, kemudian Silek Tuo dari Minangkabau, kemudian Pakarena, dan yang satu adalah Dayak. Kemanapun saya membuat, apapun yang saya buat, 4 unsur, 4 akar ini nggak saya pungkiri selalu ada di tubuh saya, di rasa saya, di pikiran saya, dan saya sekarang justru tidak berani mengatakan bahwa saya Jawa. Ya saya. Ya, ya. Itu yang memecah, yang menjebolkan tembok-tembok SARA sebetulnya, Bu. Iya. Ya, kita harus keliling. Iya. Alhamdulillah sih, Mas Toyo. Jadi sekarang semakin saya merasa tidak berbatas dengan apapun.
kemanapun saya menyentuh, tersentuh, dan kemudian menyatu. Bu, mungkin kembali ke introduction yang tadi. Introduction yang tadi sebetulnya bisa dibuat 1-2 sesi, Bu. Mungkin mungkin cuma ngobrol tentang Dayak saja, mungkin bisa 2 jam, 3 jam kalau mungkin. saya, bahkan nggak 2 jam kali. Semakin saya ditanya, itu semakin terlalu banyak yang saya belum tahu. Ibu sudah keliling beberapa pulau di Indonesia. Ji, Kesamaannya apa, Bu, dalam manusianya, Bu? rendah hati dan keterbukaan Hmm, untuk selalu silaturahmi. hmm. Itu hanya cara menyampaikannya, cara bagaimana itu mengekspresikannya itu yang berbeda. Tapi secara keseluruhan setiap kami mendatangi keterbukaan yang luar biasa, kepedulian, dan kerendahan hati. Yang terkadang kalau kita salah mensikapi, kita menjadi ketelarung. Begitu, Mas. Mati lagi. Saya juga percaya itu, Bu. Iya. Nah, pernah mempunyai pengalaman buruk, Bu, dalam perjalanan itu? Atau culture shock? Mungkin culture shock ya, bukan pengalaman buruk, mungkin culture shock. Hanya mungkin nggak tahu apakah ini pengalaman buruk, tapi buat saya ini juga pengalaman yang membuat saya mendewasakan diri saya. Jadi kalau saat berjalan itu kan waktu itu saya adalah sebagai mungkin kalau sombongnya tangan kanan suami. Pada suatu ketika kami menuju penelitian di satu daerah, mungkin saya nggak berani menyebut. Daerah itu cukup tapi terbuka, tapi terkenal dengan agak zaman itu nggih mboten kepanggih. Nah, kepercayaan yang diberikan oleh almarhum kepada saya itu sangat saya junjung tinggi, sehingga saya harus memaksimalkan apa yang beliau inginkan. Jadi mungkin pada saat itu cara saya salah, sehingga sempat terucap oleh etnis itu bahwa nggak mau berkarya dengan almarhum Dedi Rutan kalau ada Eli Delutan. Dan saat itu saya minta untuk kita, dan waktu itu udah keliling Pak, artinya udah bawa karya itu sampai ke Jakarta, sampai ke beberapa kali, dan kemudian almarhum waktu itu kita berkumpul, jangan menganggap bahwa dia karena istri dia saya bawa, tapi kalau dia salah dia akan pasti saya pecat. Dan saat itu juga saya menyampaikan pada mereka, "Nun sewu Pak Dedi, nggak usah dipecat, tapi kalau memang saya salah, saya akan mengundurkan diri, dan saya menjamin sepenuhnya kepada kultur itu bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa berkarya dengan almarhum, dan saya akan berada di luar ini. Tapi saya hanya meminta untuk di-clear-kan kenapanya." Dan ternyata sebetulnya ada pihak tertentu yang tidak menyukai kehadiran saya di situ. Tapi saat itu saya cukup shock, dan saya merasa sangat bodoh, dan saya merasa sangat tidak berguna. Oh, ada 2 nih Mas Toyo. Dan ini pengalaman yang terakhir. Almarhum adalah menganggap Kalimantan Timur adalah kampung kami. Jadi waktu itu udah dalam kondisi beliau sakit parah, tapi
tetap diminta oleh kementerian dan gurunya Mas Don untuk kita ngopeni salah satu kota di Kaltim. Jadi kami membantu jujur tanpa MOU, tanpa apa, tapi kami mencoba membantu kegiatan itu, tapi karena ada miss antara mungkin aparatnya dan salah satu penguasa keratonnya, sehingga kami dianggap gagal, dan itu saya merasa kegagalan kami, tim, pada almarhum tidak dapat melaksanakan amanahnya. Dan itu membekas sampai sekarang, karena sebetulnya kalau boleh tidak bermaksud membela, tapi itu bukan kesalahan kami. Ada 2 kali, Mas Toyo. Dan itu semakin membuat kami merasa saya bukan siapa-siapa. Oh, tapi kalau yang kedua itu kan lebih ke pekerjaan, Bu, bukan kita sebagai orang Jawa ke sana. Iya, Iya. tapi saya gagal memegang amanah guru. Tapi waktu itu saksinya banyak. Dan mereka semua udah Bun. Dan dalam kondisi beliau sakit buat saya, karena buat almarhum seni tradisi itu sangat di atas kepalanya, dan kami keluarga ini mungkin nomor 7 kali, Mas Toyo, urutannya. Oh. Tapi itu hanya dengan yang di kota aja, Mas Iya, Toyo. iya, iya. Insya Allah sampai sekarang yang di pedalaman Apukayan masih terjalin silaturahmi dengan ini. Wow. Nah, Bu, saya pernah interview seorang pemuda yang keliling ke Kalimantan untuk mengumpulkan tato Kalimantan. Jadi mereka mendokumentasikan tato Kalimantan. Saya melihat beberapa jalan di Kalimantan itu masih lumpur, Bu. Ya. Nah, tahun 70, 80, tahun 70, 80, keadaan jalannya bagaimana, Bu? Apakah masih lumpur? Jalan setapak, tergantung daerah. Oh, wow. Wow. Jadi kami misalnya naik pesawat, terus dari situ naik mobil, kemudian kalau punya duit naik speedboat, dari speedboat kemudian jalan kaki. Naik jung, perahu yang satu, mungkin itu wilayah lain. Kalau yang kami alami bukan lumpur sih, lebih padang rumput, hutan. Lumpur belum pernah, mungkin itu wilayah lain. Yang kami jalanin belum ketemu lumpur, tapi lebih sungai, anak sungai, kemudian jalan setapak, kita bisa berjalan sekitar 6 jam ketemu kampung berikutnya gitu. Dan misalnya kalau alhamdulillah ada lapangan terbang perintis, kami naik. Seperti itu Mas. Saat itu yang pasti kalau udah masuk, kami nggak bisa komunikasi dengan keluarga. Wow. Karena nggak ada listrik. Tapi kan berdua, Bu. Kebetulan kami kadang bertiga dengan ada satu tokoh yang di Bogor tuh ahli pertanian. Jarang berdua, Pak, bertiga. Minimal bertiga, berempat. Wow. Jadi duit untuk 2 orang dibagi 10 gitu. Jadi almarhum selalu membagi kepada ayo ikut, tapi loro-lopo ya. Mau ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah beberapa kita bisa membagi bagaimana perjalanan. Wow. Jadi kadang-kadang nggak sadar kita baru naik kaki sebelah, ternyata di sebelah kaki kita ular gitu.
Sering itu, Bu, ya? Sering. Oh. Kadang ya harimau, tapi yang alhamdulillah buaya belum pernah. Oh, buayanya di darat semua, Bu. Iya, saya nggak matur apa-apa loh ya. Di suatu media Ibu pernah mengatakan, dengan berkesenian tumbuh kesadaran bahwa kita sudah terlalu banyak diberi kemudahan. Jadi kita patut memanfaatkan dan memeliharanya. Nah, untuk disebut sebagai orang, itu bukan dari harta, melainkan hati. Nah, siapa yang memberi kemudahan ini, Bu, yang pertama? Yang kedua, orang di sini yang dimaksud apa? Silakan. Aduh, itu tahun berapa ya, saya nggak ingat. Waduh. Mungkin saat itu jadi kesannya sombong ya, Mas. Aduh, Allahu Akbar. Tapi tulisan ini menarik sekali, Bu. Nggih, lebih kepada kemudahan bagaimana karena pengalaman pribadi nih Mas Toyo, saya nggak sekolah tari, saya hampir setiap belajar itu nggak bayar. Terus waktu SMP tiba-tiba bupati setempat ngirim saya ke Romogong, kembali saya nggak bayar dapat ilmu. Dan kemudian saya membagi lagi mengajar, sama sih tapi mungkin dari situ kali keluar kalimat itu. Saya merasa diri saya sangat banyak menerima kemudahan, termasuk saya menjadi pegawai negeri juga tidak melamar, tapi karena menari. Terus saya yang luar biasa adalah saya menjadi banyak dapat keluarga karena kemudahan-kemudahan itu tadi. Aduh, saya jadi keringet dingin ya, Mas. Dan saya sangat merasa bahwa saya tidak dengan materi, tidak dengan job, tapi ya kemudahan itu, dan yang pasti adalah kemudahan dari semesta ini, di mana dengan berjalan saya bisa mengenal kehidupan di hutan, kehidupan yang tersulit yang dialami oleh saudara-saudara saya di Asmat dan di mana. Nah, itu kan bukan itu kemudahan ya Mas Toyo. Ya, itu kemudahan. Nah, dari situ itu yang kemudian mungkin membuat saya berucap tidak dengan materi, mungkin bukan hartanya, tapi dengan hati, karena keterbukaan mungkin hati saya untuk selalu ingin bersilaturahmi, selalu ingin bertemu, karena dulu saya kan semacam sendiri ya, anak tunggal. Kalau melihat orang banyak saudara itu saya nangis, tapi ternyata saudaranya 10. Jadi kerinduan untuk selalu berdialog, kerinduan untuk selalu ngerasain apa sing dirasake wong. Nah, kok saya diparingi itu gitu Mas Toyo. Mungkin hanya itu kali, Mas. Kemudian rasa syukur itu membuat saya menyampaikan ya seperti apa ya? Saya bisa mengenal di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi semuanya tuh serba mengalir, kemudahan itu tanpa saya harus berjuang golek duit gue sekolah gitu kayaknya deh Mas Toyo. Mungkin jadi keluar kalimat itu. Aduh, maaf kalau itu salah nih. Enggak, itu interesting untuk saya, Bu, karena dari perjalanan Ibu yang keliling dari Aceh sampai dari barat sampai ke timur Indonesia itu, makanya kan saya tadi tanya kan, bagaimana karakter manusia Mas Toyo, Indonesia? Mas, non Ya. sewu, kayaknya saya harus ngudut Mas, saya keringet dingin. Oh, silakan monggo. Maaf ya semua yang tahu saya merokok. Saya sumpah keringet dingin. Apa perlu ditemani? Enggak, ya Allah. Maaf. Iya, saya rasa itu interesting sekali dengan perjalanan Ibu yang
dari barat Indonesia ke timur Indonesia. Ibu mengatakan manusianya ramah, ya, dan Iya. it's a blessing untuk kita sebagai orang Indonesia, ya. Kita bisa keliling Indonesia dengan kelapangan hatinya manusia Indonesia. Saya rasa begitu. Itu yang saya pahami dari tulisan Ibu sih. Maaf. Kalau itu jadi sombong, maaf banget, Oh, maaf. enggak ini. Nah, Ya, kami cuma punya hati, Mas Toyo, non sewu, kami tidak punya apa-apa. Jadi dan itu diparingi untuk bisa ketemu dengan hampir mungkin saya dulu sekolah tuh nggak punya seragam, nggak pernah bekal, tapi tiba-tiba ketika pilihan menari itu menjadi hidup saya, kok saya diparingi yang saya bisa kemana-mana, bisa naik pesawat, ya Allah, alhamdulillah, bisa ke negeri mana itu, Amerika, hanya karena menemanin Yanton Asmat, itu kan, Allahu Akbar, Pak. Saya bisa bergaul dengan Romo, dengan teman-teman Buddhis, dengan teman-teman Hindu, tanpa ada keterbatasan rasa. Nah, itu kan kemudahan yang saya nggak bisa matur. ya itu udah jalan hidup ya. Ini katanya Bu Rizka ya, semangat Bude ya. Kita akan selalu support setiap langkah kaki Bude. Lalu ini ada Bu Margareta, terima kasih Bude Eli katanya. Oke, Bu, saya lanjutkan ke foto ya supaya Ini peristiwanya lucu, Romo. Romo, Mas Toyo. ya silakan. Jadi pada saat ketika saya pertama kali diajak menjadi juri FLS 2N di Palembang. Oh, ini Palembang. Saya belum kenal siapa-siapa di tim itu. Kemudian saya datang, nunggu sarapan pagi di sebelah itu ada Viara. Oh, kelenteng ini. Ya. Yuk, Mbak, dengan Mbak Dr. Dewi itu. Saya ke sana. Saya kemudian menyapa beliau-beliau dan saya ke altar itu dan saya foto. Dan saya boleh foto, boleh. Nah, di situ saya baru tahu, oh ini namanya pohon bodi. Nah, ceritanya begitu Dokter Dewi itu bilang, Mbak, jogeto ning ngisor pohon bodi gitu. Jadi saya pakai kerudung itu menghadap pohon bodi, mau balik, ceritanya mau bergerak. Tiba-tiba ada anak muda lari dari jalanan dan kemudian nubruk kaki saya, sujud, dan dia curhat dari semua seolah-olah dosa dia, bahwa saya mohon maaf, tolong saya bantu. Mas, saya tuh dredeg, nggak tahu ini apa, nggak ngerti. Terus dia pingsan terus saya, ampun ini harus apa, sementara para itu pengurus tuh ada, tapi mereka diam aja. Terus saya pegang ubun-ubunnya gitu, Mak Jegagi, dia berdiri, terus kayak nggak ngelihat saya, terus jalan menuju ke altar itu. Lah, terus saya, gimana? Lah, ini apa gitu? Terus dia selesai mungkin apa ya disebutnya kebaktian, dia balik kayak nggak ngelihat saya. Lah, saya kan bingung, benar-benar bingung. Kemudian balik ke hotel, teman-teman Bali itu, Bun, kali waktu itu yang ada di aura Bunda adalah bukan Bu Eli. Iya, mana saya tahu, saya gitu. Jadi kerudung itu, baju itu, saya benar-benar itu, ya Allah. Saya cuma satu yang belum saya lakukan, mohon maaf, tolong bantu saya dengan doa. Ya Allah, Gusti. Itu yang Dokter Dewi juga, Jogja itu, Mbak Dewi itu, sampai terdiam dengan kamera dia, Mbak, sekarang tuh saya bingung. Dan beberapa kali peristiwa gini sering saya alami. Oh, yang tiba-tiba ketemu ini dibilang saya dulu 400 tahun yang lalu adalah, ya Allah, makin ngeri saya, Mas Toyo.
Adalah apa, Bu? Belum selesai. Nggak tahu, Mas. Saya nggak berani nanti malah. Iya, dulu ada yang mengatakan. Nah, kemarin kejadian juga di Ponorogo. Jadi, Iya, iya. monggo. Saya kan nanti kebanyakan cerita. Oh, enggak, silakan. Saya tunggu ini Ponorogonya. Jadi suatu ketika saya dimintain tolong untuk merancang festival topeng di Ponorogo. Kita bekerja, ternyata tidak dianggap tidak jadi. Tapi saya terlanjur berjanji pada satu masyarakat di sawah bahwa tadinya kegiatan itu akan diselenggarakan di sawah dan di Batu Semplah. Terus beliau penduduk setempat itu udah memperbaiki sanitasi rumahnya, saya ngerasa dosa. Dan kemudian saya berjanji pada mereka, udah Pak Lurah, pada anak-anak itu, Ibu, mudah-mudahan Ibu diparingi rezeki, nanti kita bikin kegiatan sendiri di situ. Ya Allah, Mas Toyo, gak lebih dari 2 minggu tiba-tiba ada orang bermurah hati memberikan sesuatu, dan saya dan teman-teman anak-anak saya yang di Ponorogo, anak-anak saya yang di Jakarta, jadi membuat kenduri bunga dengan judul Pawonku Pawonmu. Itu 3 hari 3 malam di tempat situ sehingga mereka bahagia, saya support. Nah, saya selalu karena itu bukit batu yang di ini, dan saya selalu duduk di batu yang pastinya yang paling aman dong. Saya kan udah nenek-nenek dan dengkulnya. Tiba-tiba selesai pertunjukan ada 5 orang, Ibu siapa? Lah, saya siapa? Saya Delutan. Bu, kita bisa ngobrol. Dan ternyata dia mengatakan gini, Ibu adalah orang yang selama ini kami cari dan kami sudah sampai Kalimantan, sampai mana untuk mencari Ibu dari generasi ke-8 keturunan bla bla bla. Dan selama 5 hari saya nungguin Ibu latihan dan Ibu yang Ibu sungkemin, padahal saya nggak sungkem, Mas. Jadi ya ada gerakan yang mungkin sujud saya di situ bahwa itu adalah petilasan. Coba Mas, akhirnya Ibu harus menerima kami dan ini amalan mati gue. Dan itu baru 2019. Oh. Dan sampai sekarang mereka memberitakan bahwa sudah dijumpai yang dicari. Pripun itu Mas Toyo? Waduh. Wah, saya yang harus mati lagi ya? Enggak mati, enggak. Ya itu yang maksud saya di antara yang tadi. Oh, oke. Oke, yang berikutnya, Bu. Nggih, Mas Toyo. Ya, yang ini, Bu. Yang gambar ini silakan monggo. Yang ini saya, jadi anak murid saya sudah menjadi koreografer dan kemudian saya menjadi penarinya dan saya di situ jadi, kalau nggak salah judulnya Nyai Dasimah, tapi saya jadi siapa yang di tokoh yang kemudian koyo dukun ya ini. Oke. Jadi peran saya mungkin ya peran-peran gitu kali ya Mas Tayo. Ya. Itu di Taman Mini. Ya. Jadi guru menjadi penari bagi karya muridnya. Ada lagi, Bu. Nah, ini Bu, bisa dijelaskan ini, Bu. Silakan. Ini setelah saya 5 tahun nggak pernah nengok ke Kampung Mio Baru, kampung terakhir yang kami gauli, tiba-tiba ada dari kementerian mau mengambil dokumentasi tentang kedirek. Oh, apa itu? Kedirek itu alat musik yang dari buah labu dan kemudian ada bambu-bambunya gitu, yang hampir punah saat itu. Sekarang sudah banyak lagi. Nah, saya menemani para itu dan saya ketemu dengan
uwek yang masih sangat ada tato lembut dan kemudian melakukan kegiatan. Nah, ini seperti mandau kecil yang buat nyirih. Jadi saya Oh, oke. nggak boleh motong itu dengan pisau yang lain, harus dengan pisau ini, dan konon kata beliau ini dia dapat dari amai-amainya yang Oh, jadi ini yang saya pakai itu juga ininya beliau. Ini tuh di oh, Mio Baru, Mas. Jadi 8 jam dari Sangatta. waduh, 8 jam naik mobil, Bu? Sekarang karena udah ada sawit, dibikinin jalan tapi hutannya habis, jadi terang benderang, bisa sekitar 5 jam. Kalau dulu lubang berjalan itu 8 jam. Sekarang jalannya mulus tapi hutannya habis. Habis. Kelapa Oh. sawit. Nah, Ini ada Ibu Widya Stuti, Pak. Ini tokoh dari Jogja yang bagaimana mengembangkan Betawi. Dari Jogja, Mas Toyo. Ini Iya. perlu loh beliau. Caranya juga dahsyat itu. Nanti saya kontak ya. Terima kasih. Kalau ini, Bu? Ya, ini beliau. Oh, oke. Itu tatonya, Mas, garis-garis hitam itu. Ini anak raja ya, Bu, ya katanya? Apa anak pemimpin atau gimana? Iya. Kepala adat besar. Jadi yang pakai tato biasanya adalah ini di Kombeng, Mio Baru, dan beliau tinggal sendirian di rumah itu yang saya nangis. Oh. Tapi kalau nggak salah telinganya udah dipotong, Ji. Oh, sudah dipotong. Oke, Iya, oke. sepertinya ini. Bu, yang paling tua yang pernah Ibu temui umur berapa, Bu, di Kalimantan? Dulu di Apokayan, Amai Peding, tapi beliau udah nggak ada. Waktu itu usianya sudah 8, udah sepuh sekali, dan posisi tubuhnya udah sangat bongkok huruf L. Tapi ketika dia kepala adat besar di Apokayan, ketika kami menemani beliau ke Amerika, saat itu di zoo, beliau nggak nari, beliau lebih menjelaskan masalah. Tiba-tiba saya dan suami Amai, joget yuk, jangan malu, enggak, terus kita temenin. Luar biasa, beliau mau kita pasangin baju adatnya, dan percaya nggak percaya, Mas, beliau menari itu tegak, setegak-tegaknya. Dan masih bisa melakukan lompatan tradisi yang luar biasa. Di situ saya nggak sadar nyium nun sewu, tai binatang, karena sudut itu pas nggak taunya di kotoran binatang. Oh. Itu waktu itu beliau sudah tahun berapa nih? 2000 berapa? 90 sekian, beliau udah usia 86. Oh, masih hidup, Bu? Sekarang sepertinya sudah. Oh, oke. Sama ada Uwek Pedaan. Ya, sebetulnya yang kami ketemu, tapi karena kami nggak ketemu lagi, Mas, udah nggak punya duit untuk nengokin ke Apokayan tuh mahal banget, karena 6 jam lagi kita udah masuk wilayah Kalimantan Utara. Oh, oke. Ada yang udah 100 sekian, tapi beliau sudah tidak berkesenian. Jadi cuma lenggah, cerita, nelui, ngendau. 100 berapa, Bu? Saat itu 102 apa, Ji? Oh, 102. Oke. Amazing ya.
Wah. Ibu ada satu lagi ya Bu, saya bukakan YouTube Bu tapi. Mas Toyo mungkin saya kelakuan. Apa? Saya agak kelakuan di Kulon Progo. Tidak terlalu dalam teman, tapi itu yang saya lakukan dengan keterbatasan. Saya coba mendekatkan mereka untuk merasakan titik-titik yang konon mungkin untuk keyakinan tertentu itu adalah titik-titik yang ada di tubuh kita, tapi saya takut menyampaikan. Saya mengajak mereka untuk membuka auranya dengan mendekatkan pada titik-titik tersebut. Oke. Tentu Mas Toyo lebih tahu. Saya hanya membagikan pengalaman saya ketika saya menari atau saya proses, dan saya mengenal beberapa teman, kemudian membagikan ini mereka, dan saya mencoba mempraktekkan, dan itu saya transfer ke murid saya agar mereka bisa bagaimana menari dengan hati. Menari tidak dengan kesombongan, menari tidak pamer, tapi membagikan pengalaman batin mereka tanpa ekspresi yang mungkin itu membuat kita merasa lebih dari orang lain. Berarti ini latihan basic ya Bu ya? Ya. Oke. Dan Ibu belajar ini dari mana Bu? Jawa atau luar pulau? Itu rangkaian perjalanan di Mas Toyo. Ketika saya ketemu dengan misalnya dengan Mas Gondrong, kemudian ngobrol dengan guru beliau, kemudian saya ketemu pedanda di Bali, kemudian saya ketemu murid saya yang memperdalam yoga, dan kemudian ketika saya di Apokayan, saya mengenal belian atau kepala adat besar, dan kemudian saya ketemu tokoh-tokoh silat dari situ, dan kemudian ketemu Mas Didi AGP, tokoh musik yang kemudian lebih kepada ritual itu. Nah dari situ saya mencari, karena saya merasa sulit ketika mengajak penari untuk menari yang tidak pretensius. Nah alhamdulillah meskipun sangat melangkahnya hanya setengah langkah, tapi dengan cara tersebut saya bisa mengajak mereka untuk rendah hati. Berikan dengan jujur dan tulus tanpa pamer dan kesombongan diri. Cuman mau ngajak ke arah sana. Oh, wow. Jadi luar enggak biasa sekali. Dari perjalanan dengan anak muda, dengan yang itu kemudian apa ya yang bisa saya bagikan, karena kan sulit ketika itu satu keilmuan atau filosofi untuk diberikan pada anak Jakarta yang notabene sangat sibuk. Nah saya mencoba, bukan bermaksud menyederhanakan, tapi esensinya.
itu. Dan kadang-kadang gamelan gending ageng itu kan dalam, kadang-kadang suara sampai yang itu dilakukan oleh dulu guru kami yang tanpa mic itu, nah itu menjadi dalam. Dan itu pernah juga kami lakukan ketika kami ada pemekaran Kabupaten Kutai Barat, di mana anak muda itu sudah tidak mengenal sampai, dan bagaimana mengembalikan mereka kepada akarnya. Dan alhamdulillah dengan cara itu, saya cuma sambil mereka begitu saya ngomong, gimana kalau 10 tahun yang akan datang lu nggak pernah dengar suara sampai, cuma gitu-gitu doang sih. Dan bagaimana kalau sampai ini ternyata kita dengerin harus ke Amerika. Itu hanya ngulik. Iya. Kemudian mereka melanjutkan. Oh. Wow. Dan itu juga yang rajin yang mengambilnya aja tuh Pak Yanusa Nugroho, Lepenis yang nggak berhenti support kami. Karena nggak pernah kepikir untuk mendokumentasi sejarah. Ya, itu Bu yang kita perlu dari Ibu. Jadi pengen ketemu cepat nih. Harus ditulis itu Bu. Mas, saya boleh nanya dikit aja. Oke, Apa silakan. saya salah tangkap waktu itu dari kata-kata Mas Toyo, ini kegiatan atau apa Surabaya tahu itu nopo nih? Surabaya. Surabaya tahu gitu tuh. Kita sih di Surabaya Bu. Nggih, waktu itu nyebut Ya. apa komunitas ini Surabaya tahu gitu, apa programnya apa. Nah saya tiap ditanya anak-anak nggak tahu, kayak ini komunitas Surabaya tahu apa tuh Bu? Pernah Oh muncul? enggak. Surabaya tahu nggak ada, masa sih Bu saya pernah ngomong gitu. Nggih. Coba nanti saya lihat lagi. Nanti saya lihat lagi kita. Nggih. Yang di poster juga ada tuh kata-kata itu. Surabaya tahu. Maaf loh supaya saya nggak salah ini. Surabaya tahu. Sebentar. Ini ada salam dari Bu Kusmawati, Bu. I love you, Pul. Di kau Ya, akhirnya panutanku. saya dapat ini dari dia. Pak ini baik, ini loh. Alhamdulillah. Saya takut kalau diajak gini Mas Toyo. Oh, Mbak Eli ini, Mas Iwan, Mbak Eli yang meneguhkan saya bahwa Iwan kalau menari nggak usah gerak macam-macam, cukup diam dan bergerak. Sepelan mungkin panggung sudah kamu kuasai. Duh, ternyata berat melakukan itu. Itu cara bodoh koreografer yang karena penarinya lebih pinter Mas Iwan. Oke. Terima kasih Bu Eli atas waktunya. Sangat luar biasa ini. Kapan kalau saya ke Surabaya saya sowan. Kita harus lanjut ini Bu, ceritanya belum selesai. Siap selalu. Siap. Matur Mbah Nuwun sangat. Ye, matur Mbah Nuwun. Terima kasih semuanya yang hadir. Terima kasih semuanya. Saya takut bego, bener loh. Mas Toyo, jadi saya ngirimin ke mereka, bantu saya dong. Gak pede.